Saya beri penjelasan kepada kalian mengenai orang Cina itu punya sejarah di negeri ini. Mereka mendirikan partai pertama kali bernama Chung Hua Hui. Nah, partai ini beraliran pro kepada pemerintahan Belanda. Seluruh pengikut partainya memperjuangkan agar orang-orang Cina membantu Belanda semaksimal mungkin. Itu terjadi 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Pada 28 Oktober 1928 terikrarkan Sumpah Pemuda dari beberapa komponen pemuda pribumi yang diwakili oleh beberapa kelompok, sehingga terbentuklah Sumpah Pemuda. Memang benar tempat yang dipakai untuk Sumpah Pemuda itu tempatnya orang Cina, yang punya itu pemuda Cina. Namun orang Cina tidak ada satupun yang ikut mengikrarkan Sumpah Pemuda ketika itu. Termasuk itu tokoh-tokoh besarnya mereka. Yang ada malah beberapa tahun kemudian terbentuklah Sumpah Pemuda Keturunan Arab 1934 Oktober. Artinya dengan adanya Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab, maka sahlah orang-orang Arab dan peranakannya ketika itu sampai dengan saat ini tergabung dalam bangsa Indonesia. Sedangkan Cina belum. Nah, tersebutlah seorang tokoh yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Cina, namanya Lim Kon Hian. Lim Kon Hian ini mendirikan, keluar dari Chung Hua Hui, dia mendirikan pergerakan namanya Partai Tionghoa Indonesia, PTI. Nah, PTI ini afiliasinya komunis. Komunis, asli komunis. Sampai berapa tahun kemudian ketika mempersiapkan kemerdekaan BPUPKI, Lim Kon Hian ini ikut sebagai orang yang ikut tergabung dalam BPUPKI tersebut. Namun disitulah kelihatan abu-abunya orang Cina ini. Karena memang kondisi Cina ketika itu pun masih dijajah dan bentar lagi merdeka. Mereka tetap mencintai identitasnya, ras Cinanya, daripada mau menerima keindonesiaan yang sudah diikrarkan oleh pemuda ketika itu. Lim Kon Hian mengundurkan diri dari BPUPKI hanya karena Soekarno menggunakan istilah Bumi Putra. Secara resmi Lim Kon Hian mengajukan surat tertulis bahwasanya dia bukan termasuk daripada bangsa Indonesia. Begitu besar kebenciannya mereka terhadap bangsa Indonesia. Begitu besar kebencian orang-orang Cina, tokoh-tokohnya dulu, terhadap bangsa Indonesia. Sampai sekarang orang Cina tidak mau mengakui, melebur diri, bersumpah sebagai bangsa Indonesia. Sampai dengan sekarang, detik ini. Nah, kenapa mereka berhasil? Orang-orang Cina sekarang sukses karena ketika Belanda angkat kaki dari Indonesia, yang menguasai aset-aset Belanda yang tersisa itu adalah ini nih, orang-orang PTI ini, orang-orang CHH ini, Chung Hua Hui dan partai Tionghoa Indonesia ini yang menguasai aset-aset Cina, aset-aset Belanda tersebut, sehingga mereka menjadi bos di sini sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini pun mereka belum mewujudkan sumpah mereka untuk masuk ke dalam bangsa Indonesia. Nah, terus sekarang mereka memaksakan agar kita menerima mereka dalam wadah kebinekaan beserta komunisnya. Siapa mereka? Kalian harus sadar, jadi tidak ada sedikit pun alasan untuk memasukkan bangsa Cina itu kepada bangsa Indonesia, walaupun dia sudah lahir dari dulu, karena belum ada sumpah mereka, belum bersumpah mereka. Bahkan mereka cenderung berpihak kepada komunis. Sampai dengan saat ini mulai terasa dibukanya keran masuknya pekerja-pekerja Cina
dari negeri Cina tersebut yang notabene dikuasai oleh Partai Komunis Cina, sampai lonte-lonte Cina pun masuk ke sini, sampai narkoba-narkobanya masuk ke sini, sampai bakteri-bakterinya masuk ke sini, hanya untuk mengkomuniskan negeri ini. Kalian nggak sadar. Akhirnya komunis menggunakan alasan Bhinneka Tunggal Ika agar mereka bisa diterima di negeri ini. Ya kan? Sampai terakhir buku Undang-Undang Dasar 45 di sila yang pertama mereka katakan bahwasanya faham sekuler sosialisme adalah bagian daripada sila ke-1. Ini suatu kegilaan. Kalian juga nggak mau sadar. Aku udah bilang sama kalian, laporkan Ripka Ciptaning ke polisi. Itu solusi satu-satunya untuk mengempang komunis di negeri ini. Ripka Ciptaning, Oneng, Budiman Sujadipto, Bu, itu laporkan ke polisi. Adukan. Kalau kalian melakukan hal itu aja nggak berani, pengecut, ya sudah, angkat bendera putih, menyerah. Terima komunis sebagai bagian daripada kita. Kalau nggak berani berjuang, ya serahkan negerimu, bangsamu ke penjajah, ke orang asing, ke komunis. Begitu saja. Terima kasih.